Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang suatu teorema yang membahas tentang ketunggalan elemen identitas dan elemen inverse di dalam sebuah grup. Kita langsung masuk ke teoremanya. Teorema yang pertama mengatakan, misalkan diberikan himpunan G dengan operasi biner bintang. Himpunan G dengan operasi biner bintang di sini membentuk sebuah grup. Maka, elemen identitas di dalam G adalah tunggal. Berikutnya, kita akan coba untuk membuktikan teorema ini dengan menggunakan teknik pembuktian kontradiksi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi segala macam informasi yang dapat kita gali dari teorema. Dari teorema kita tahu bahwasanya G dengan operasi biner bintang adalah sebuah grup. Artinya, G dengan operasi biner bintang ini akan memenuhi 4 aksioma yang disyaratkan untuk grup. Dan teman-teman pasti sudah tahu bahwasanya aksioma yang ketiga adalah aksioma yang membahas tentang eksistensi dari elemen identitas di dalam himpunan G. Nah, kita akan membuktikan bahwasanya elemen identitas di dalam G ini bentuknya adalah tunggal. Karena kita menggunakan teknik pembuktian kontradiksi, maka kita harus mengandaikan bahwasanya elemen identitas di dalam G adalah tidak tunggal. Karena elemen identitas di dalam G tidak tunggal, maka kita bisa mengambil E1 dan E2 sebagai elemen identitas di dalam G dengan kondisi E1-nya tidak sama dengan E2. Berikutnya, kita pandang E1 sebagai elemen identitas. Karena E1 kita pandang sebagai elemen identitas, maka ketika E1 saya operasikan dengan E2 akan menghasilkan E2. Begitu juga ketika E2 saya operasikan dengan E1 akan menghasilkan E2. Persamaan ini saya anggap sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya kita pandang E2-nya yang sebagai elemen identitas. Maka ketika ada E1 saya operasikan dengan E2 akan menghasilkan E1. Begitu juga ketika ada E2 saya operasikan dengan E1 akan menghasilkan E1. Persamaan ini saya anggap sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua kita peroleh fakta bahwasanya E1 akan sama dengan E2. Kenapa kok bisa seperti itu? Silakan teman-teman perhatikan bagian yang saya beri lingkaran merah. Pada baris yang pertama di situ ada E1 bintang E2. Pada baris yang kedua kita juga bisa menemukan E1 bintang E2. Pada baris yang pertama kita bisa menemukan E2 bintang E1. Di baris yang kedua kita juga menemukan E2 bintang E1. Pada baris yang pertama kita menghasilkan E2, pada baris yang kedua kita menghasilkan E1. Karena baris yang pertama ini sama dengan baris yang kedua, maka bisa kita simpulkan bahwasanya E1-nya akan sama dengan E2. Nah, terjadi kontradiksi di mana asumsi kita yang pertama kali tadi E1-nya tidak sama dengan E2, sedangkan hasil perhitungan dari membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh hasil E1-nya sama dengan E2. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian harus diingkari. Artinya, elemen identitas di dalam G adalah tunggal, sehingga teorema ini telah terbukti. Oke, kita lanjut ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua ini mengatakan, diberikan sebuah himpunan G dengan operasi biner bintang, dan himpunan G dengan operasi biner bintang ini membentuk sebuah grup. Elemen inverse dari setiap elemen yang ada di dalam G adalah tunggal. Berikutnya kita akan coba untuk membuktikan teorema ini dengan menggunakan teknik pembuktian kontradiksi lagi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi segala macam informasi yang dapat kita gali dari teorema tadi. Nah, dari teorema kita tahu bahwasanya G dengan operasi biner bintang adalah sebuah grup. Sehingga otomatis G di sini akan memenuhi 4 aksioma yang disyaratkan untuk sebuah grup. Nah,
teman-teman sudah tahu aksioma yang keempat membahas tentang eksistensi dari elemen inverse untuk setiap elemen yang ada di dalam G. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwasannya elemen inverse dari setiap elemen yang ada di dalam G bentuknya adalah tunggal. Hal yang sama kita lakukan, yaitu dengan mengandaikan bahwasanya elemen inverse dari setiap elemen yang ada di dalam G bentuknya adalah tidak tunggal. Kita mengambil sembarang elemen K di dalam G, dan kita asumsikan K1 dan K2 adalah elemen inverse dari K, dengan kondisi K1-nya tidak sama dengan K2. Berikutnya, kita memisalkan juga E di sini adalah elemen identitas di dalam G. Sekarang teman-teman perhatikan, K ketika dioperasikan dengan K1 akan menghasilkan elemen identitas E. Kenapa bisa seperti itu? Karena K1 di sini adalah elemen inverse dari K. Begitu juga ketika ada K1, saya operasikan dengan K, maka akan diperoleh elemen identitas E. Saya anggap persamaan ini sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya, ketika kita punya K dan kita operasikan dengan K2, maka akan menghasilkan elemen identitas juga. Kenapa seperti itu? Karena K2 di sini juga elemen inverse dari K. Ketika ada K2, saya operasikan dengan K juga akan menghasilkan elemen identitas E. Nah, persamaan ini saya anggap sebagai persamaan yang kedua. Berikutnya, teman-teman perhatikan, K1 ketika dioperasikan dengan E, maka akan menghasilkan K1. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena E di sini adalah elemen identitas. Berikutnya, teman-teman perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan memodifikasi persamaan K1 sama dengan K1 bintang E dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Pada baris yang pertama, kita punya persamaan K1 sama dengan K1 bintang E. Nah, E di sini sama dengan K bintang K2 yang kita peroleh dari persamaan yang kedua. Sehingga pada baris yang kedua, E saya ganti dengan K bintang K2. Teman-teman tahu bahwasanya K1, K, dan K2 adalah elemen-elemen yang terdapat di dalam G. Dan G sendiri adalah sebuah grup, sehingga berlaku sifat asosiatif. Ketika saya punya K bintang K2, kemudian hasilnya dibintangkan lagi dengan K1, hasilnya akan sama saja dengan ketika K1 saya bintangkan dengan K, baru kemudian hasilnya dibintangkan lagi dengan K2. Nah, sekarang kita tinjau persamaan yang pertama. Di situ ada K1 bintang K menghasilkan E. Sehingga K1 bintang K di sini saya ganti dengan E. Kita peroleh persamaannya E bintang K2. E bintang K2 akan menghasilkan K2. Sehingga kesimpulannya adalah K1 sama dengan K2. Terjadi kontradiksi, di mana pada awalnya kita asumsikan K1-nya tidak sama dengan K2. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian harus kita ingkari. Artinya, elemen inverse di dalam setiap elemen yang ada di dalam G adalah tunggal. Sehingga teorema ini terbukti benar. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.